Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah masjid Baitul Falihin Perumahan Nasinda, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semuanya. Alhamdulillah, di pagi hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah, kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih melanjutkan tentang fikih sirah, memahami sirah perjalanan hidup Rasulullah dan juga para sahabat. Yang hari ini kita akan membahas tentang sejarah nikah mut'ah. Ini salah satu pembahasan penting Bapak Ibu, karena nikah mut'ah ini diselewengkan oleh orang-orang Syiah dan mereka masih menghalalkannya sampai hari ini. Kita akan jelaskan bagaimana proses awalnya dibolehkan, kemudian diharamkan sampai hari kiamat ini. Maka di sini Anda kasih muqaddimah di antara pembahasan syariat Islam yang sering diselewengkan oleh kelompok Syiah Rafidah. Mereka menghalalkan nikah mut'ah ini. Padahal seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah berijma itu sepakat Bapak Ibu tentang haramnya nikah mut'ah ini. Bahkan Imam Nawawi dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim mengatakan, ajma'al muslimuna ala tahrimi nikahil mut'ati. Para ulama kaum muslimin, ulama Ahlus Sunnah telah berijma sepakat bahwa nikah mut'ah hukumnya haram. Kita jelaskan terlebih dahulu kata mut'ah dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah. Karena orang-orang Syiah, Bapak Ibu, mereka menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, tapi dengan pemahaman hawa nafsu mereka, untuk menjadikan ajaran mereka ini punya daya tarik. Siapa yang gak suka kan dengan nikah mut'ah? Nikah cuma 4 jam, 5 jam, selesai. Nikah cuma 1 hari, selesai. Ini kan daya tarik ke anak-anak muda, dan mereka menganggap itu halal. Makanya kita akan jelaskan syubhat, kerancuan-kerancuan ajaran mereka ini. Yang pertama, kata mut'ah di dalam Al-Quran Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 236. Yang mut'ah ini punya 2 makna, Bapak Ibu. Makna yang pertama, kata Allah, la junaha alaikum ya talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah wa matti'uhunna 'alal musi qadaru wa 'alal muqtiri qadaru mata'an bil ma'ruf
Lihat yang saya garis bawahi Bapak Ibu, Allah sebut wa mati'uhunna. Kelihatan kan ibu-ibu yang saya garis bawahi? Ini dijadikan orang Syiah mengatakan, tuh lihat nikah mut'ah diperintahkan dalam Al-Quran, wa mati'uhunna. Padahal makna wa mati'uhunna ini, makna mut'ah di sini bukan nikah mut'ah. Tapi makna mut'ah di sini adalah pesangon buat istri yang telah diceraikan. Jadi sunnah Bapak Ibu, suami yang dia telah menceraikan istrinya untuk memberikan mut'ah namanya. Mut'ah itu hadiah untuk istri yang telah diceraikan sesuai dengan kemampuan suami. Maka ini yang diselewengkan. Kata-kata mut'ah dalam ayat ini bukan maknanya nikah mut'ah. Tapi Allah katakan wa mati'uhunna 'alal musi'i qadaruh, dan berikanlah mut'ah kepada istri yang kalian ceraikan menurut kemampuan kalian. Kalau dia orang yang mampu, maka menurut kemampuannya. Kalau orang itu miskin, juga menurut kemampuannya. Nah, ini kata-kata mut'ah di dalam Al-Quranul Karim yang maknanya bukan nikah mut'ah, tapi maknanya apa Bapak-bapak? Pemberian hadiah kepada istri yang telah diceraikan. Itu maknanya juga mut'ah. Makna yang kedua baru dalam hadis Rasulullah. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa yaum Khaybar wa an aqli luhumil humuril insiyah. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah. Nah, ini baru makna mut'ah di sini adalah nikah dengan para wanita. Kapan Rasulullah mengharamkan itu? Pada hari Khaybar. Hari Khaybar itu artinya pada saat perang Khaybar. Perang Khaybar itu nanti kita jelaskan kapan terjadinya. Dan Rasulullah juga melarang memakan daging keledai Cina. Baru makna yang kedua, mut'ah itu adalah nikah. Makna yang pertama tadi pemberian hadiah kepada istri yang diceraikan. Makna yang kedua baru nikah mut'ah. Baru kita jelaskan perkataan ulama apa itu nikah mut'ah. Yang pertama, perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab beliau Al-Mughni. Beliau mengatakan wa nikahul mut'ati huwa an yatazawwajal mar'ata ila muddatin ma'lumatin mithla an yaqula zawwajtuka ibnati syahran aw sanatan aw ilan fida'il haji wa ma ashbaha dzalik. Kata Ibnu Qudamah, nikah mut'ah adalah seseorang menikahi seorang wanita untuk waktu yang telah ditentukan. Misalnya seseorang berkata, ini wali perempuannya bilang, aku nikahkan engkau dengan putriku selama 1 bulan. Aku nikahkan engkau dengan putriku selama 1 tahun.
atau aku nikahkan engkau dengan putriku sampai selesai bulan haji. Bahkan orang Syiah itu ada yang nikahnya cuma 4 jam, 5 jam saja. Jadi nikah 4 jam, habis 4 jam sudah selesai akad nikahnya. Kan ini nih yang buat daya tarik para pemuda ikut Syiah. Siapa yang gak pengen nikah cuma 4 jam, 5 jam selesai? Ya, enak banget ya. Kalau dia hamil sudah selesai, gak jadi tanggung jawabnya. Makanya luar biasa bahaya paham Syiah yang mereka masih menghalalkan nikah mut'ah ini. Kemudian definisi Imam Nawawi, ulama besarnya mazhab Syafi'i, dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi, nikah mut'ah itu huwa nikahu ila ajalin wa kana mubahan fi awalil Islam thumma nusikha wastaqara tahrimuhu ila yaumil qiyamah. Kata Imam Nawawi, mut'ah ialah pernikahan yang dibatasi oleh waktu tertentu. Pernikahan ini pernah dibolehkan. Makanya kita akan bahas bagaimana awalnya dibolehkan nikah mut'ah ini, kemudian diharamkan, kemudian sempat dibolehkan lagi, baru diharamkan secara mutlak. Jadi ada fasenya tentang pengharaman nikah mut'ah ini. Kemudian kata Imam Nawawi, hukumnya dihapus dan akhirnya tetap haram hingga hari kiamat. Satu lagi definisi nikah mut'ah menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari. Kata Imam Ibnu Hajar, wal muradu bil mut'ati an yaqida 'alal mar'ati ila muddatin ma'lumatin bi syai'in ma'lumin. Yang dimaksud dengan nikah mut'ah ialah melakukan akad dengan seorang wanita hingga waktu tertentu dengan mahar yang telah diketahui. Jadi nikah mut'ah ada maharnya. Tapi menurut orang Syiah, kalau yang dinikahi gadis itu dikasih mahar. Tapi kalau yang dinikahi janda nggak perlu pakai mahar. Kasihan sekali kan, udah janda nggak dikasih mahar lagi. Ya, padahal kan harusnya janda yang dikasih mahar. Ini menurut Syiah malah yang gadis dikasih mahar, tapi kalau yang dinikahi janda nggak perlu pakai mahar. Baru kita bahas Bapak Ibu bagaimana sejarah nikah mut'ah itu. Hadis yang pertama, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nikah mut'ah pernah dihalalkan, dibolehkan untuk para sahabat-sahabat Rasulullah ketika mereka dalam keadaan berperang, berjihad di jalan Allah. Lihat hadis ini, kelihatan nggak Bapak Ibu? Ini testimoninya Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, kunna naghzu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa laysa ma'ana nisa'un. Abdullah bin Mas'ud bercerita, dulu kami pernah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ketika itu kami nggak bawa istri-istri kami. Ibnu Mas'ud cerita, kami perang zaman dulu itu kan perjalanannya aja berbulan-bulan. Mereka nggak bawa istri. Tabiat seorang laki-laki, syahwat biologisnya muncul. Makanya lihat sahabat begitu menjaga kehormatannya. Mereka bilang, ya Rasulullah, boleh nggak kami mengebiri diri kami? Tahu kebiri kan, Bapak Ibu? Ya, kemaluannya dikebiri
supaya syahwatnya ini gak meluap dan mereka gak jatuh pada zina. Lihat sahabat, mereka gak punya pilihan tuh, kecuali mereka kebiri ya kemaluan-kemaluan mereka untuk menghalangi syahwat ini supaya gak liar. Dan di sini juga jadi dalil ternyata sahabat nggak onani juga, ya. Karena sahabat lebih memilih, boleh nggak kami mengebiri saja? Kami takut jatuh kepada zina atau dosa onani juga. Tapi kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah berkata nggak boleh. Rasulullah melarang kami melakukan kebiri itu. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah memberikan rukhsah, keringanan. Apa keringanannya? An yatazawwajal mar'ata fi waqtin muayyanin bisawbi. Rasulullah membolehkan melakukan nikah mut'ah, nikah dalam waktu tertentu dengan mahar berupa pakaian. Kemudian Ibnu Mas'ud membaca firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ini, Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibatin ma ahallallahu lakum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu. Surah Al-Ma'idah ayat 87. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau Bapak Ibu nggak paham tentang sejarah ini, Bapak Ibu akan terkesima nih kalau orang Syiah pakainya dalil ini. Ya, kata siapa nikah mut'ah haram tuh dia? Ibnu Mas'ud bilang Rasulullah memberikan rukhsah. Ya. Padahal ini fase pertama permulaan Islam. Makanya saya bawakan hadisnya satu-satu Bapak Ibu supaya mudah difahami. Ya, bagaimana Allah bertahap. Awalnya boleh. Awalnya dibolehkan nikah mut'ah ini karena lihat. Apa alasannya? Sahabat dalam keadaan perang. Dan perang itu kan berbulan-bulan. Ya. Yang mereka syahwat ya itu naik dan mereka butuh untuk biologisnya. Maka saat itu Rasulullah memberikan rukhsah untuk melakukan nikah mut'ah ini, dan ini dalam keadaan perang saja. Yang kedua, baru Bapak Ibu mulai pengharaman yang pertama. Hadisnya Jabir bin Abdullah ini masih membolehkan, menghalalkan. Ini hadis yang juga menghalalkan bolehnya nikah mut'ah di awal-awal Islam. Hadisnya dari Jabir bin Abdullah dan Salamah bin Aqwa. Rasulullah mengumumkan kebolehan nikah mut'ah. Kata Jabir dan Salamah bin Aqwa, kharaja alaina munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adzina lakum an tastamti'u yakni mut'atan nisa. Kata Jabir dan Salamah bin Aqwa, seorang utusan Rasulullah keluar menemui kami. Nah, ini dalam keadaan jihad. Jihad itu kan mereka bikin tenda-tenda. Rasulullah ngirim utusan untuk mengumumkan kepada mereka. Yang utusan itu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengizinkan kalian untuk melakukan nikah mut'ah. Coba hadis ini dibawain sama orang Syiah kan terkesima itu kalau kita nggak paham. Hadisnya sahih, riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Ya. Berarti hadis pertama, hadis kedua membolehkan nikah mut'ah. Hadis yang ketiga, nah ini baru Bapak Ibu mulai pengharaman.
Hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa yauma Khaybar. Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan hadis ini, kata beliau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah pada hari Khaybar. Pahami Bapak Ibu, perang Khaybar itu terjadi pada tahun 7 Hijriyah. Berarti berapa tahun setelah Rasulullah di Madinah? 7 tahun. Maka ulama memahami hadis-hadis yang membolehkan nikah mut'ah itu terjadi sebelum perang Khaybar. Jadi hadis-hadis yang tadi itu, yang kedua tadi, yang Rasulullah mengizinkan nikah mut'ah, kapan itu bolehnya? Sebelum perang Khaybar. Ali menyatakan Rasulullah melarang kami melakukan nikah mut'ah dengan wanita pada hari Khaybar, yaitu pada perang Khaybar. Ini fase pengharaman yang pertama. Lihat hadis yang keempat. Konsentrasi nih Bapak Ibu, jangan salah paham. Yang keempat, Rasulullah membolehkan lagi nikah mut'ah untuk beberapa saat. Kita lihat hadisnya. Hadis dari Salamah bin Aqwa. Kata Salamah bin Aqwa, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama autas fil mut'ati salasan summa naha anha. Lihat hadisnya Bapak Ibu, kata Salamah bin Aqwa, sahabat Rasulullah, Rasulullah SAW memberikan keringanan melakukan nikah mut'ah pada tahun Autas selama 3 hari. Kemudian beliau melarangnya. Kita jelaskan apa itu tahun Autas. Tahun Autas atau hari Autas itu sebetulnya peristiwa yang sama dengan perang Hunain. Bapak Ibu sering dengarnya perang Hunain kan? Bapak Ibu tahu perang Hunain itu kapan terjadinya? Lihat, bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Lihat, pengharaman tadi kapan? Pengharaman pertama kapan tadi? 7 Hijriah. Ternyata setelah itu dihalalkan lagi, tapi hanya selama 3 hari. Kapan itu? Pada saat perang Hunain atau disebutnya perang Autas. Jadi perang Hunain itu kan melawan suku-suku Arab, yaitu Hawazin dan Thaqif, yang mereka menyerang Rasulullah setelah Fathu Mekah. Bapak Ibu tahu Fathu Mekah tahun keberapa? Gimana ini sirah nabawiyahnya? Tahun 8 Hijriah. Terjadi pada bulan Ramadan dan Fathu Mekah itu. Tanggal 20 Ramadan, akhir-akhir Ramadan, Fathu Mekah, Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Setelah Fathu Mekah itu, nah ini terjadi perang Hunain. Gak jauh Bapak Ibu. Perang Hunain itu Syawal. Setelah Fathu Mekah terjadi perang Hunain. Terus kenapa disebutnya Autas? Autas itu nama lembah yang ada di Taif. Awalnya perang Hunain itu terjadi di sebuah lembah yang namanya Hunain, yang lembah itu antara Mekah dengan Taif. Awalnya perangnya di situ. Tapi ternyata pasukan Hawazin ini yang mereka menyerang pasukan kaum muslimin, mereka melarikan diri sampai ke daerah Taif, yaitu ke lembah Autas. Maka disitulah
disebutnya hari Autos. Rasulullah menghalalkan nikah mut'ah lagi, padahal tadi sudah haram di Khaybar. Tapi Rasulullah halalkan lagi berapa lama? 3 hari. Rasulullah halalkan lagi nikah mut'ah selama 3 hari, dan setelah itu Rasulullah mengharamkannya. Nah, lihat fasenya Bapak Ibu. Rasulullah pernah haramkan, dibolehin lagi tahun ke-8 Hijriyah. Paham sampai sini? Kita lanjut. Baru setelah ini, setelah Fathu Mekah dan Perang Hunain dan Perang Autos, Rasulullah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Dalilnya hadis dari sahabat Sabrah Al-Juhani. Kata sahabat Sabrah Al-Juhani, hadis ini sahih, riwayat Muslim dalam kitab sahih. Kata sahabat Sabrah Al-Juhani, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya ayyuhan nas, inni qad kuntu adzintu lakum fil istimta' minan nisa, wa inna Allaha qad harama dzalika ila yaumil qiyamah, faman kana indahu minhunna syai'un falyuhilla sabilahu wa la ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Kata Sabrah Al-Juhani, beliau pernah bersama Rasulullah, kemudian Rasulullah berkhutbah. Berarti ini kapan terjadinya? Setelah perang Hunain, setelah perang Autos. Rasulullah berkhutbah, yang Rasulullah berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya dahulu aku pernah mengizinkan kalian melakukan nikah mut'ah dengan para wanita, namun sesungguhnya Allah telah mengharamkan nikah mut'ah itu sampai hari kiamat. Lihat Bapak Ibu, Rasulullah yang bilang sendiri, sungguh Allah telah mengharamkan nikah mut'ah itu sampai hari kiamat. Jadi sudah jelas ya, hadis ini menunjukkan nikah mut'ah setelah terjadinya perang Autos sudah diharamkan oleh Allah sampai hari kiamat. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, siapa yang masih memiliki hubungan dengan salah seorang dari istrinya dengan nikah mut'ah, maka hendaknya ia melepaskannya, dan janganlah dia mengambil mahar yang sudah diberikan kepada istri tersebut. Nah, ini sejarahnya, fasenya. Berarti kesimpulannya, lihat Bapak Ibu, pernah dihalalkan. Kapan itu dihalalkan ya? Sebelum terjadi perang Khaybar. Berarti dari mulai perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq sampai perjanjian Hudaybiyah, itu halal tuh nikah mut'ah. Ya. Ketika 7 Hijriah, Ali mengatakan Rasulullah melarang nikah mut'ah. Setelah itu, setelah Fathu Mekah, Rasulullah menghalalkan lagi selama 3 hari. Kemudian Rasulullah larang lagi. Kemudian setelah peristiwa perang Autos, Rasulullah menyatakan nikah mut'ah haram sampai hari kiamat. Nah, begini supaya kita paham Bapak Ibu, tidak terkena syubhat-syubhatnya orang Syiah yang mereka selalu tuh pakai dalilnya hadis-hadis yang sudah dihapus secara hukumnya. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah.
maka wanita-wanita yang telah kalian nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai kewajiban. Lihat, menurut tafsir orang Syiah, kata-kata istamtaktum di sini itu berarti nikah mut'ah. Maka wanita-wanita yang telah kalian nikahi dengan nikah mut'ah, berikanlah maharnya. Ini dalilnya orang Syiah. Makanya mereka mengatakan mut'ah itu halal sampai sekarang, karena ayatnya masih ada di dalam Al-Quran. Padahal ulama Ahlus Sunnah memahami ayat ini bukan nikah mut'ah, tapi nikah yang sah. Nikah yang sah itu tidak dibatasi waktu tertentu. Jadi nggak boleh tadi nikah, saya nikahkan anak saya 1 bulan, saya nikahkan anak saya 3 bulan, saya nikahkan anak saya 10 jam saja. Maka yang seperti ini tidak sah nikahnya, dan itu sama dengan melakukan zina. Nah, ini prinsip penting Bapak Ibu, karena dosa besar bahkan bisa jatuh ke dalam kekufuran, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi nikah mut'ah ini masuknya bab fikih atau bab akidah? Ya, akidah, prinsip Ahlus Sunnah mengharamkan nikah mut'ah, tapi Syiah menghalalkan itu. Karena prinsip kita nggak boleh menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kan itu bagian dari akidah. Maka kita penting untuk memahami tentang nikah mut'ah ini, bagaimana Allah mengharamkannya. Syubhat yang kedua, kalau pernah halal berarti sekarang boleh dong. Mereka orang Syiah menolak konsep nasikh dan mansukh. Apa jawabannya? Khamr pernah halal tidak? Pernah, Allah haramkan. Ya, khamr pernah halal tapi Allah haramkan. Ya, salat menghadap Baitul Maqdis kan dulu. Sekarang boleh nggak sholat hadap Baitul Maqdis? Nggak sah sholatnya. Sama. Dulu yang pernah Allah halalkan, setelah turun ayat yang mengharamkan itu, berarti nggak boleh lagi kita amalkan yang dulu pernah dihalalkan. Ya, coba ada orang sekarang sholatnya menghadap Baitul Maqdis, nggak menghadap Masjidil Haram. Sah tidak sholatnya? Nggak sah, bahkan dia berdosa karena dia menyelisih. Maka begitu juga seseorang yang dia masih menghalalkan nikah mut'ah, sama saja dia menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Ya. Baru kita bahas hikmah Bapak Ibu. Kenapa akhirnya Allah haramkan nikah mut'ah ini? Yang pertama, menjaga kehormatan wanita. Karena bahaya sekali wanita hanya dijadikan objek pemuas syahwat sementara laki-laki. Kan enak banget kan, nikah 4 jam selesai, nikah 2 jam selesai. Sama aja itu hanya memuaskan syahwat saja. Ya, ini yang bahaya. Kalau itu ya masih dibolehkan sampai hari ini. Makanya daya tarik Syiah ini ke anak-anak muda biasanya. Siapa yang nggak mau nikah cuma 4 jam selesai? Apalagi anak mudanya banyak duit lagi, tinggal kasih mahar selesai 4 jam. Atau cuma 3 hari saja, 1 pekan saja. Ya. Yang kedua, menjaga nasab. Menjaga nasab, karena kalau nikah mut'ah ini lihat,
Anak yang lahir gak jelas tuh. Apalagi dia dimutahin oleh beberapa laki-laki kan. Laki pertama nikahin dia 3 hari, laki kedua nikahin lagi dia 1 pekan, laki ketiga nikahin lagi perempuan ini 1 bulan. Oh gak jelas tuh. Nasab jadi ya bercampur aduk. Makanya diharamkan ini ya menjaga nasab ya. Yang ketiga, menjaga tujuan pernikahan. Allah yang sebut tujuan pernikahan apa? Mendatangkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Itu tujuan nikah, bukan sekedar apa? Memuaskan syahwat biologis. Karena kalau orang nikahnya cuma 4 jam, 10 jam, berarti sakinahnya cuma segitu aja. Habis itu gelisah lagi kan, karena gak punya pasangan. Beda dengan orang yang memang betul-betul nikah, dia terjaga tuh. Karena kenapa? Karena nikahnya gak ditentukan batas waktunya, dan itulah tujuan dari pernikahan. Yang keempat, menutup pintu kerusakan sosial. Karena nikah mut'ah ini membuka peluang eksploitasi wanita. Wanita hanya dijadikan objek pemuas hawa nafsu laki-laki. Padahal wanita ini adalah salah satu yang dimuliakan dalam Islam, ya, dan mereka adalah salah satu yang membuat ya Islam ini bisa tegak sampai hari ini kan. Sahabiyah yang dulu berjuang bersama Rasulullah. Maka ini kenapa hikmah nikah mut'ah diharamkan. Lalu mungkin ada pertanyaan lagi, kenapa ada ayat Al-Quran atau hadis yang dihapus hukumnya? Ini Pak, hikmah dari nasikh dan mansukh. Ada ayat yang dihapus, ada hadis yang dihapus secara hukum, digantikan dengan hukum yang lain. Apa hikmahnya? Kata para ulama Ahlus Sunnah, Allah mengganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding. Allah yang berfirman, adanya konsep nasikh dan mansukh ini di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 106, Allah berfirman, ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa saja ayat-ayat yang kami hapus atau kami jadikan manusia melupakannya, kami datangkan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Kata Ibnu Katsir, Bapak Ibu, makna yang lebih baik itu lebih ringan bebannya. Seperti ayat di Al-Quran tentang masa iddah wanita yang ditinggal wafat suami. Awalnya berapa lama ibu-ibu? Awalnya kan 1 tahun. Masa iddah wanita yang ditinggal wafat suami. Tapi kemudian dihapuskan hukumnya menjadi 4 bulan 10 hari. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. 4 bulan 10 hari aja banyak yang gak kuat kan. Wanita yang ditinggal wafat suami. Berapa banyak wanita baru ditinggal wafat suami, besoknya sudah keliaran keluar. Padahal dalam Islam gak boleh Bapak Ibu. Wanita yang ditinggal wafat suami, mereka selama masa iddah gak boleh keluar keliaran, gak boleh berdandan sampai habis masa iddahnya. Itu dalam hukum fikih namanya ihdad. Ya, 4 bulan 10 hari aja kan gak kuat. Ya, pengennya jalan-jalan ke mall juga. Padahal habis ditinggal wafat suami. Ya,
maka dia boleh keluar hanya untuk memenuhi kebutuhan saja. Gak boleh dia jalan-jalan malah habis ditinggal wafat suaminya. Gak boleh berhias, berdandan keluar sampai habis masa iddah. Lihat, apalagi kalau masa iddahnya setahun, ya, 4 bulan 10 hari aja banyak yang gak kuat tuh wanita yang ditinggal wafat suami. Yang kedua, lebih besar pahalanya. Yang ketiga, lebih sesuai dengan keadaan umat. Yang keempat, lebih sempurna untuk mewujudkan maslahat. Ini kenapa ada hukum yang Allah hapus dan diganti dengan hukum yang lebih baik. Yang kedua, alasannya kenapa ada ayat Al-Quran atau hadis yang itu dihapus secara hukumnya. Yang kedua, kata ulama Ahlus Sunnah, itu menguji ketaatan orang mukmin yang beriman. Allah ingin melihat Bapak Ibu, siapa yang benar-benar taat ngikutin wahyu dari Allah. Contoh misalnya perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Maka ini kan ujian. Awalnya kok dari Baitul Maqdis tiba-tiba berpindah ke Masjidil Haram. Makanya ini ujian keimanan. Ketika ada hukum yang dihapus dengan hukum yang lain yang itu dari Allah, maka itu menguji ketaatan orang-orang yang beriman. Ya. Yang ketiga, hikmahnya. Nah ini kenapa ada ayat Al-Quran dan hadis yang dihapus secara hukumnya, mendidik umat secara bertahap. Contohnya khamar, awalnya dihalalkan. Diharam ini kan juga bertahap tuh. Karena Allah tahu kalau langsung diharamkan gak bakal bisa. Orang Arab jahiliyah setiap hari minum khamar, mau tidur minumnya khamar, bangun tidur minumnya khamar, habis makan minumnya khamr. Makanya bertahan. Ya. Yang pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Di situ Allah sebut ada manfaatnya, tapi mudaratnya jauh lebih besar dari manfaat. Kemudian turun lagi pengharaman khamr, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukar. Janganlah kalian sholat tapi habis minum khamr. Akhirnya sholatnya jadi mabuk. Baca Al-Kafirun gak selesai-selesai. Mabuk namanya, lagi ngefly. Ya, bolak-balik, ya. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Balik lagi terus, ya. Mabuk. Nah itu kan diharamkannya hanya lagi sholat aja. Baru turun pengharaman yang terakhir, surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Baru kan khamr diharamkan secara mutlak. Begitu juga riba. Riba dulu awalnya masih boleh. Bahkan Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah, itu orang yang biasa itu melakukan riba. Tapi kan bertahap Allah haramkan. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa. Wahai orang beriman, janganlah kalian makan riba secara berlipat-lipat. Berarti kalau enggak berlipat-lipat masih boleh. Maka turun ayat selanjutnya yang mengharamkan riba secara mutlak, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba. Tinggalkan
sisa-sisa riba kalian. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian gak tinggalkan itu, maka kalian akan berperang melawan Allah dan Rasulnya pada hari kiamat nanti. Sama dengan nikah mut'ah. Allah halalkan di awal-awal Islam, kemudian diharamkan sampai hari kiamat. Lihat perkataan Ibunda Aisyah ini begitu indah, Bapak Ibu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Ibunda Aisyah berkata, innama unzila wa innama nazala awwalu ma nazala minhu suratan minal mufassal. Sesungguhnya ayat-ayat yang pertama kali turun dalam Al-Quran adalah surat-surat pendek yang di dalamnya terdapat penyebutan surga dan neraka. Hingga ketika manusia telah mantap memeluk Islam, baru turun hukum halal dan haram. Seandainya yang pertama kali turun adalah jangan kalian minum khamr, niscaya mereka akan berkata, kami gak akan pernah meninggalkan khamr. Dan seandainya yang pertama kali turun jangan berzina, niscaya mereka akan berkata, kami tidak akan meninggalkan zina. Tapi ayat-ayat yang pertama turun tentang apa, Bapak Ibu? Tauhid. Dimantepin dulu tuh keimanannya. Kalau tauhidnya sudah mantap, keimanannya mantap, mudah dia tunduk kepada yang halal dan yang haram. Makanya ini yang harusnya diperbaiki, Bapak Ibu. Kalau orang masih suka ngeyel dengan sesuatu yang Allah haramkan, itu berarti tauhidnya bermasalah. Karena orang yang sudah tauhidnya mantap, keimanannya mantap, apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Dia akan dengar dan dia taat dengan itu. Karena dia tahu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah bagian dari keimanan, dan itulah tauhid yang sempurna. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk materi saya cukupkan, Bapak Ibu. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.